Baik, kami dari kelompok 7 ingin mencoba menjelaskan Osborne Reynolds dengan alat sederhana. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Pangkat Juwanagara dengan NIM A01124038 dari kelas B, program studi teknik sipil. Dan teman-teman saya, perkenalkan, nama saya Dito Hendri Alfianto dengan NIM A012443 dari kelas B, Prodi Teknik Sipil dari kelompok 7. Oke, baik, perkenalkan, nama saya Fauzan Rahmandoni dengan NIM A02114046. Saya dari kelompok 7, Prodi Teknik Sipil kelas B. Perkenalkan, nama saya Indra Eka Saputra dengan NIM A012442. Saya dari kelas B, kelompok 7. Oke, baik, pada kesempatan ini kami akan melakukan percobaan sederhana mengenai aliran fluida berdasarkan konsep yang diperkenalkan oleh Osborne Reynolds. Percobaan ini penting karena fenomena aliran fluida sering kita jumpai pada teknik sipil, seperti pada aliran air pipa, saluran drainase, maupun bangunan hidrolika lainnya. Melalui percobaan ini, kami akan menunjukkan dan menjelaskan perbedaan antara aliran luminer, aliran kritis dan aliran turbulen. Sebelum kita memasuki pemahaman yang lebih lanjut lagi, kami akan menjelaskan konsep dasar dari Osborne Reynolds sendiri. Osborne Reynolds sendiri adalah seorang ilmuwan yang memperkenalkan cara untuk mengklasifikasikan jenis aliran fluida menggunakan suatu parameter yang disebut dengan bilangan Reynolds. Bilangan Reynolds itu sendiri dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu kecepatan aliran, diameter saluran, massa jenis fluida, dan viskositas fluida. Dan secara umum, bilangan Reynolds itu digunakan untuk menentukan jenis aliran, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, jika nilai Reynolds itu kurang dari 2000, maka aliran itu bisa disebut dengan aliran laminer. Dan jika berada di antara 2000 sampai 4000, maka aliran itu pada kondisi transisi atau kritis. Dan jika lebih dari 4000, maka aliran itu bersifat turbulen. Semakin kecil kecepatan aliran, maka aliran itu cenderung teratur atau laminer. Sebaliknya, jika kecepatan itu semakin besar, aliran akan menjadi tidak teratur atau turbulen. Dan konsep ini akan kami buktikan melalui percobaan sederhana yang akan kami lakukan. Dan ada pun tahapannya, yaitu dari persiapan alat dan bahan. Yang kedua itu ada pemasangan atau perakitan. Yang ketiga itu ada hasil pengujian yang sudah kami lakukan. Oke, pertama-tama mari kita siapkan dulu alat dan bahan untuk pembuatan alat sederhana Osborne Reynolds-nya. Sini sudah kami siapkan alat dan bahannya. Selanjutnya yaitu tahap pembuatan alat. Pertama, siapkan wadah yang telah disediakan dan kemudian lubangi bagian samping wadah tersebut menggunakan katar. Langkah yang kedua yaitu
Sambungkan pipa transparan dengan keran air dengan menggunakan selang timbang agar lebih mudah dan tanpa perlu proses pengeleman pada sambungan tersebut. Langkah ketiga yaitu masukkan rangkaian pipa yang sudah disambungkan ke dalam lubang pada wadah, dan setelah itu rekatkan menggunakan lem tembak dari sisi luar dan dalam agar tidak terjadi kebocoran saat digunakan. Langkah keempat yaitu potong botol bekas yang sudah disediakan menjadi 2 bagian dan gunakanlah bagian yang terdapat tutup botolnya tersebut. Langkah kelima yaitu melubangi bagian tutup botol yang sudah dipotong tadi. Langkah keenam yaitu masukkan selang timbang ke dalam lubang tutup botol, lalu rekatkan menggunakan lem tembak, entah itu dari sisi luar dan dalam, agar sambungan kuat dan tidak bocor. Langkah ketujuh yaitu sambungkan jarum suntik ke selang timbang dan kemudian rekatkan menggunakan lem tembak. Untuk jarum suntik ini berfungsi untuk mengatur aliran zat warna. Selanjutnya kita masuk ke tahap pengujian alat Osborne Reynolds. Pertama, pastikan seluruh rangkaian alat sudah terpasang dengan baik dan tidak ada kebocoran. Kedua, isi wadah utama dengan air bersih hingga pipa transparan terendam. Ketiga, siapkan botol berisi air dan pewarna. Kemudian larutkan pewarna hingga tercampur merata. Keempat, isi botol indikator dengan air berwarna, lalu posisikan botol lebih tinggi dari pipa agar aliran dapat terjadi secara gravitasi. Oke, baik. Untuk yang pertama, kita akan menguji dengan membukakan seperempat bagian dari kerannya. Nah, di sini aliran yang terjadi adalah aliran laminar, yang dimana kecepatan aliran masih rendah sehingga partikel fluida bergerak sejajar. Dapat dilihat pada percobaan kali ini, di mana pewarna yang dimasukkan ke dalam aliran air terlihat mengalir lurus, membentuk garis tanpa menyebar. Aliran ini terjadi pada bilangan Reynolds kurang dari 2000. Oke, selanjutnya kita akan mengujinya dengan membukakan setengah bagian dari kerannya. Nah, di sini dapat kita lihat aliran mulai tidak stabil. Terlihat bahwa garis perwarna mulai bergetar dan sedikit menyebar. Hal ini menunjukkan bahwa aliran sedang mengalami perubahan dari laminar menuju turbulen atau yang disebut aliran transisi. Aliran transisi terjadi pada bilangan Reynolds antara 2000 hingga 4000. Oke, untuk percobaan selanjutnya kita mencoba dengan membuka keran full atau full bagian. Nah, dapat dilihat aliran yang tidak teratur dan ditandai dengan banyaknya pusaran. Pada percobaan ini terlihat bahwa pewarna langsung menyebar dan bercampur dengan air sehingga tidak lagi membentuk
Terima kasih.